Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana R. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS. Yang pertama yaitu, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ilmu pengetahuan sosial adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisiplin dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari sisi materi cabang-cabang ilmu sosial, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Lingkup kajian IPS adalah mengkaji hal-hal atau fenomena atau gejala-gejala sosial, sehingga kontribusi IPS dalam mengkaji fenomena sosial sangatlah besar. Adapun peran pendidikan IPS dalam membentuk karakter kepribadian siswa dalam membentuk siswa yang bertanggung jawab dan mempunyai karakter sosial baik ketika ia sudah berada di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu, coba saudara analisis isu-isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Sebagai praktis pendidikan IPS, bagaimana sikap Anda melihat fenomena dan problematika sosial tersebut? Menurut pendapat saya, isu-isu kontemporer, isu berkembang sekarang berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Contohnya materi untuk mengembangkan pembelajaran serta memahami isu-isu sosial kontemporer di lingkungan setempat siswa berada. Kutipan tersebut bisa dipilih dan dikembangkan oleh guru sejarah di SMP dan SMA, terutama ketika sedang mengembangkan proses pembelajaran IPS berbasis kompetensi dan menggunakan isu-isu sosial kontemporer yang terjadi secara lokal maupun nasional. Yang ketiga, tujuan akhir pendidikan adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk perilaku sesuai dengan konsep yang dipelajari. Karena itu kita harus diimplementasikan melalui dua strategi, yaitu menjadi sebagai transfer knowledge dan pendidikan sebagai transformation of values. Deskripsikanlah kedua strategi tersebut dengan berikanlah contoh implementasinya. Transknologi dan transknologi adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan value adalah mentransfer nilai-nilai normal dan kebaikan. Setiap pengajar harus mempunyai dua tujuan di dalam pembelajaran, sehingga diklat tidak saja mencetak orang-orang yang pandai, tetapi juga mencetak orang-orang yang bermoral. Contohnya, transfer of knowledge itu
dapat dilihat pada saat seseorang mentransfer ilmu kepada seorang. Misalnya, saat guru menjelaskan di depan kepada siswa-siswinya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga siswa mendapat ilmu pengetahuan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Contoh transfer of value itu dapat dilihat saat seseorang mendidik mentransfer nilai-nilai kepada peserta didiknya. Misalnya, seorang guru menjelaskan bagaimana cara membangun tim dalam diskusi kelompok saat belajar, di mana harus saling kerjasama dan menghargai pendapat temannya. Yang keempat, mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Berilah penjelasan Anda yang memberikan satu contoh konkret dan upaya mengeliminasikan dampak buruk dari pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Ilmu pengetahuan sosial melibatkan studi tentang orang-orang, keyakinan, perilaku, interaksi, institusi, dan sebagaimana. Sehingga ilmu pengetahuan sosial kadangkala disebut soft science, terutama karena fokus kajiannya, yaitu kehidupan sosial manusia tidak mudah untuk diamati dan sulit untuk diukur secara tepat dan instrumen laboratorium. Ilmu sosial itu perkembangannya sangat lambat karena sulit dalam pengamatan. Tidak seperti halnya ilmu alam yang mampu mengamati gejala alam secara dekat dan langsung lewat media indera. Ilmu sosial sangat sulit menggunakan pengamatan langsung. Bahwa benar, ahli ilmu sosial mengamati gejalanya lewat meraba, mencium, dan mengecap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Pada dasarnya, antara IPS dan IPA itu saling membutuhkan. IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosial. Apabila saling dibedakan, maka negara itu tidak akan maju. Yang kelima, coba saudara uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki siswa mencakup ada 3. Yang pertama, living and working together, thinking through, respecting the rights of after being social sensitive. Yang kedua, learning self-control and self-direction. Yang ketiga, sharing ideas and express with others. Dari pertanyaan Zarolimek di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial itu memuat aspek-aspek keterampilan untuk hidup dan kerjasama. Keterampilan untuk mengontrol diri dan orang lain. Keterampilan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga tercipta suasana yang menyenangkan bagi setiap anggota dari kelompok tersebut. Keterampilan sosial yang sangat penting dalam pelajaran IPS ini ternyata secara empirik dilapangkan sangat jarang dilakukan oleh guru. Padahal guru sering menggunakan metode pendekatan kerja kelompok. Kenyataan ini dipicu oleh ketidakmengertian guru terhadap tujuan IPS pada umumnya dan pembelajaran IPS pada khususnya. Banyak metode yang dapat digunakan guru IPS untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial
sehingga diskusi keterampilan siswa diantaranya yaitu 1. Diskusi kelompok besar atau kecil, diskusi panel. Yang kedua, simposium, ceramah, forum, percakapan, forum, seminar. Yang ketiga, role playing, permainan peranan dan sosiodrama. Yang ketiga, fishbowl. Yang kelima, brainstorming. Yang keenam, problem solving and inquiry. Yang ketujuh, metode proyek. Yang ke-8, bus group. Yang ke-6, tutorial. Sementara itu, banyak cara keterampilan sosial yang dapat dikembangkan kepada siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana dengan orang lain. Yang kedua, partisipasi dalam usaha meneliti sesuatu. Yang ketiga, partisipasi produktif dalam diskusi kelompok. Yang keempat, menjawab secara sopan pertanyaan orang lain. Yang kelima, memimpin diskusi kelompok. Yang keenam, bertindak secara langsung, secara bertanggung jawab, dan menolong orang lain. Strategi pembelajaran yang dilakukan para guru dalam melaksanakan pendidikan nilai dan pembelajaran IPS adalah melalui materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran seperti penanaman nilai disiplin, jujur, pantang menyerah dalam materi sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi melalui pesan pembelajaran. Yang keenam, jelaskan secara huraikan latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkanlah dengan pendidikan IPS di luar negeri. Jawab. IPS lahir pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1916 dengan tujuan untuk menyatukan warga Amerika Serikat dikarenakan muncul konflik antara Amerika bagian utara dan selatan. Masalah yang muncul itu di Amerika bagian utara dan selatan mengakibatkan perang civil yang di dalam mempermasalahkan ras dan status sosial, di mana posisi ras berkulit hitam dianggap budak orang ras kulit putih. Namun dalam kenyataan ras kulit hitamlah yang dapat menumbuhkan ekonomi di negara bagian tersebut. Lalu para sarjana di sana mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama NCSS, The National Council of the Social Studies. Didirikan lembaga tersebut bertujuan juga untuk memberikan pendidikan good citizenship, dikarenakan orang-orang Amerika kurang memiliki jiwa nasionalis atau cinta tanah air. Di Indonesia sendirilah istilah ilmu pengetahuan sosial pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut muncul tiga istilah dan digunakan secara tertukan pakai, yaitu 1. Pengetahuan sosial studies, yang ketiga ilmu pengetahuan sosial.